Assalamualaikum. Jangan lupa like dan komen jika Anda suka. Klik tombol subscribe agar channel ini dapat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Imam Malik ini adalah imam yang sangat masyhur dalam bidang ilmu hadis. Sebagaimana Imam Abu Hanifah sangat masyhur dalam bidang fikih dan qiyas. Ya. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang ilmu hadis, maka ilmu hadis adalah bagian ilmu yang sangat penting dalam agama ini. Karena dalil yang kita pakai sebagai dasar dalam kita beragama itu ada dua macam. Dalil yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan dalil yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika kita mempelajari perjalanan secara Islam, kodifikasi ilmu hadis merupakan salah satu bagian terpenting, karena fungsi daripada ilmu hadis adalah untuk menjaga agama. Selama lebih dari 1400 tahun para ulama mempelajari hadis, meriwayatkan hadis-hadis tersebut dan meliti tentang keabsahan hadis tersebut. Kemudian barulah mereka menyebarkan hadis-hadis itu di tengah masyarakat. Dan itu bukan usaha yang sederhana. Jangan pernah kita berpikir yang namanya mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis, membukukan hadis itu pekerjaan yang sederhana. Tidak. Itu pekerjaan yang sangat berat. Ya. Itu pekerjaan yang sangat kompleks permasalahannya. Kalau di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika membawakan hadis, maka sahabat yang lain langsung percaya. Sebab sahabat itu bukanlah orang-orang yang suka berbohong. Ya, sahabat itu adalah orang-orang yang jujur. Oleh karena itu di sini salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, pernyataan beliau dikutip oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Kata Muhammad bin Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Hadis ini sahih apa enggak sahih? Hadis ini riwayatnya siapa-siapa, kamu dari siapa mendengar? Enggak, mereka enggak nanyakan seperti itu. Sebab para sahabat itu terpercaya satu dengan yang lain, jujur mereka. Sehingga ketika ada seorang mendengar, saya mendengar dari sahabat fulan, maka langsung dipercaya. Karena enggak mungkin apa? Enggak mungkin bohong. Pasti sahabat ini mendengar dari Nabi SAW. Nah, itu apa? Itu kejadian di masa sahabat Nabi SAW. Akan tetapi di masa berikutnya, ketika terjadi munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya para pendusta yang mereka mendustakan hadis-hadis Nabi SAW, maka setelah itu apa kata Nabi SAW? Apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullah? Ya, falamma waqa'atil fitnah, maka ketika terjadi fitnah, munculnya kelompok sesat seperti Khawarij, seperti Syiah Rafidhah, Murji'ah dan yang semisal dengan mereka, atau Qadariyah, maka setelah itu apa? Qalu sammu lana rijalakum. Maka orang-orang yang datang setelah para sahabat mengatakan, sebutkan nama-nama rijal, nama-nama para perawi yang meriwayatkan hadis. Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum. Adapun ahlu sunnah maka diambil hadisnya. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum. Adapun ahli bid'ah maka tidak diambil hadisnya. Baik, banyak para ulama yang memiliki jasa besar dalam meriwayatkan hadis, dalam meneliti hadis sahih atau tidak sahihnya, dalam meneliti sanad hadis, para perawi-perawi yang meriwayatkan hadis. Ya, di antara para ulama yang memiliki andil besar
memiliki jasa yang besar dalam periwayatan hadis adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta, ya. Baik, ini kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah, yaitu kitab Al-Muwatta. Dan sampai sekarang para ulama banyak yang mengajarkan kitab Al-Muwatta ini. Baik, bahkan terjemahan-terjemahannya pun sudah mulai tersebar. Ada terjemahan kitab Al-Muwatta ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ini kitab hadis, diantara kitab hadis pertama yang dibukukan yaitu kitab Al-Muwatta. Dan kitab Al-Muwatta ada sebelum Sahih Bukhari, ya, sebelum Sahih Bukhari sudah ada kitab Al-Muwatta. Baik, sejenak kita mengenal silsilah dari nasab Imam Malik ini dan bagaimana masa pertumbuhan beliau. Ini penting untuk kita bawakan. Silsilah nasab ini sangat penting karena fungsi kita mengetahui nasab adalah dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim, ya. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, ya, kata Nabi SAW, pelajarilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa saling menyambung silaturahim. Ya, banyak diantara kita ketika menyebutkan nasab, bapaknya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya ke atas, itu ada yang tidak hafal. Bahkan kakeknya sendiri nggak ngerti, loh kakek saya namanya siapa ya? Kadang nggak ngerti siapa kakeknya. Baik. Padahal nasab itu penting supaya kita bisa mengenal siapa kerabat-kerabat kita, yang dengan sebab itu kita bisa menyambung tali silaturahim. Kemudian nama beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith, atau kita kenal dengan Imam Malik bin Anas. Imam apa? Imam Malik bin Anas. Baik. Beliau dari suku Al-Azdiyah, dari suku Azd. Suku Azd itu di mana? Suku Azd itu berasal dari Yaman. Jadi keluarganya Imam Malik itu dari negeri mana? Dari negeri Yaman. Yaman itu di mana, Ibu? Dilihat nanti di peta ya. Kalau jemaah umroh atau jemaah haji Indonesia itu, kalau memang mereka tidak berhenti dulu di Madinah atau pas berada di atas udara, itu mikotnya mengikuti penduduk. Penduduk apa, Ibu? Ada yang pernah umroh atau haji? Ngikuti mikot penduduk ya Yaman. Di mana mikotnya? Yalamlam, ya. Baik. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kakeknya Imam Malik pindah ke negeri Madinah, ya, pindah ke negerinya Nabi Muhammad SAW, ke negeri hijrahnya Nabi SAW, yaitu Madinah. Dan disitulah kakeknya Anas bin Malik, Malik bin Anas. Berarti siapa kakeknya? Malik bin Anas bin Malik. Namanya sama. Nama Imam Malik dengan nama kakeknya sama, Malik, sama-sama namanya Malik. Dan itu biasa orang-orang Arab memberi nama anaknya kadang-kadang dengan nama bapaknya atau dengan nama kakeknya dan seterusnya. Baik, jadi kakeknya pindah ke Madinah. Disitulah keberkahan bagi Imam Malik bin Anas. Coba kalau kakeknya nggak pergi ke Madinah, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu apakah Imam Malik jadi imam atau tidak. Jadi ini keberkahan bermula dari kakeknya, Masya Allah. Maka kalau kakeknya berbuat baik sehingga mengena kepada cucunya, ya, pahala pun akan tetap mengalir buat siapa? Akan tetap mengalir buat kakeknya juga, ya.
meskipun sudah meninggal.